Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa dengan NIM E1E1190447. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi saya, yaitu aplikasi absensi harian. Di sini langsung saja. Nah, jadi di dalam yang pertama, di dalam layout activity XML ini itu pertama terdapat relative layout sebagai parents layoutnya, yang dimana fungsi relative layout ini itu untuk menginisiasikan objek-objek yang ada dalam relative layout. Bisa disimpan pada posisi di mana saja dalam layar. Kemudian di sini ada layout with match parent, yaitu jadi besar layout ini tuh akan memenuhi layar. Kemudian layout height match parent itu tingginya akan memenuhi layar juga. Kemudian di sini ada tools contact. Nah, di sini itu fungsinya agar nanti di bagian main activity itu agar Java itu bisa membaca layout mana yang akan kita gunakan. Nah, jadi dalam hal ini itu konteks yang akan kita gunakan adalah main activity. Kemudian di sini masuk ke linear layout. Di sini kita akan membungkus dengan yang pertama layout with match parent, yaitu sama seperti tadi, dan layout height match parent seperti yang pertama tadi, dengan orientasi vertikal. Nah, dengan orientasi vertikal, jadi elemen-elemen yang berada dalam linear layout ini itu akan tersusun secara vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, kemudian pada bagian gambar dan judul ini itu sini yang pertama kita bungkus ke dalam linear layout dengan layout width itu match parent, itu artinya lebarnya memenuhi layar, dan height wrap content. Nah, di sini wrap content itu artinya itu tingginya akan mengikuti kontennya. Kemudian dengan orientasi vertikal dan layout margin bottom 30 dp. Nah, di sini margin bottom itu agar nanti ini itu ada jaraknya. Kemudian di sini kita beri layout margin bottom di sini 30 dp. Nah, di sini agar ada jarak antara ini dan ke nama. Pertama-tama kita beri image view. Nah, di sini ada layout wrap content dan layout height wrap content. Nah, jadi agar lebar dan tingginya itu mengikuti ukuran kontennya. Kemudian di sini ada layout gravity center, ini agar gambarnya itu berada di tengah. Kemudian adjust view bound dengan value true. Nah, ini tuh fungsinya agar ukuran gambarnya itu mengikuti ukuran max width dan max height yang kita tentukan. Di sini max width-nya itu 300 dp dan max height-nya itu 200 dp. Nah, kemudian di sini ada source-nya itu drawable absensi. Di sini yaitu absensi itu adalah nama file dari gambarnya. Di sini nama file drawable, kemudian di sini absensi gambarnya. Kemudian selanjutnya di sini ada text view. Nah, di sini yang pertama ada layout width dengan match parent dan kemudian layout height wrap content, dan sudah saya jelaskan tadi. Yang mana di sini tingginya itu akan mengikuti kontennya. Kemudian di sini padding topnya 8 dp. Jadi padding itu jarak antara tulisan absensi harian ini itu dengan border luarnya. Nah, dalam hal ini itu bordernya itu tidak kelihatan. Kemudian teks yaitu absensi harian ini. Kemudian text alignment-nya itu center, ini berada di tengah. Kemudian text size-nya atau ukuran tulisannya itu 30 dp. Kemudian text style-nya itu italic atau tulisan miring. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada yaitu untuk nama, tanggal, keterangan, dan radial bottom-nya ini kita bungkus dalam linear layout. Nah, jadi di sini yang pertama ada layout width yaitu match parent.
Kemudian layout height-nya itu wrap content, tadi sudah saya jelaskan apa itu match parent dan wrap content. Kemudian padding left-nya itu 30 dp dan padding right-nya itu 30 dp. Nah, jadi padding itu jarak antara tulisan dengan border luarnya. Nah, di sini karena ini adalah padding left dan padding right, jadi ini tuh jarak antara border kiri terluar dan border kiri terkanan. Nah, kemudian di sini orientationnya vertikal dari atas ke bawah. Kemudian layout margin bottom itu 25 dp. Di sini margin itu adalah fungsinya memberikan jarak antara linear layout ini dengan linear layout yang nanti akan berada di bawah. Nah, baik, di sini selanjutnya ada ID text. Nah, di sini yang pertama ada ID, yaitu ID nama. Nah, di sini ID nama ini fungsinya itu agar nanti ID nama ini tuh kita gunakan di logika main activity-nya agar bisa kita panggil. Nah, kemudian layout width-nya adalah match parent atau lebarnya itu memenuhi layar, dan layout height-nya itu wrap content atau tingginya itu akan menutupi tinggi kontennya. Kemudian di sini hint-nya nama. Kemudian input type text person name. Nah, ini tuh fungsinya agar nanti kita bisa menginputkan datanya berupa huruf saja. Nah, kemudian ini titiknya untuk tanggal. Nah, di sini ID-nya itu ID tanggal sama seperti tadi, itu fungsinya agar ID tanggal ini itu bisa kita gunakan di logika main activity-nya supaya bisa kita panggil. Kemudian layout width-nya itu match parent sama seperti tadi pada ID nama. Kemudian layout height-nya sama seperti nama tadi juga wrap content. Kemudian hint-nya itu tulisannya ininya itu tanggal absen. Nah, kemudian yang terakhir input type-nya itu date. Nah, di sini date ini itu agar nanti edit text-nya itu bisa kita masukkan data, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian sini ada text view. Ini layout width-nya itu match parent seperti tadi yang sudah berapa kali saya jelaskan. Di sini yang kedua ada layout height-nya yaitu wrap content, dan text adalah keterangan ini. Kemudian text size-nya atau ukuran tulisannya itu 20 dp. Kemudian padding left 4 dp. Sini padding left itu jarak antar konten dan border sebelah kirinya. Dan sini padding top 4 dp. Nah, kemudian di sini radio button yang ini hadir, izin, sakit, alpha ini kita bungkus ke dalam radio group yaitu ID keterangan. Sini layout width-nya wrap content, layout height-nya itu wrap content juga. Kemudian layout margin left-nya itu 30 dp. Kemudian orientasinya itu horizontal agar seperti ini dari kiri ke kanan. Nah, kemudian di sini yang pertama untuk keterangan hadir ini, yaitu ini pada dengan ID hadir. Nah, kemudian di sini pada radio buttonnya ini itu kita beri ID hadir, izin, dan sakit. Kemudian layout width-nya wrap content, layout height-nya itu wrap content untuk ketiganya. Kemudian text-nya itu di sini hadir, izin, sakit, dan alpha juga. Kemudian di sini text size-nya itu atau ukuran teksnya itu 18 dp, dan padding right-nya 8 dp. Kemudian on click atau check button. Kemudian on click itu check button. Di sini on click itu agar ketika kita klik salah satu dari radio button ini apa yang akan dilakukan seperti itu? Adalah akan diberikan check button. Nah, ini pada bagian alpha juga sama seperti bagian hadir, izin, sakit.
Nah, kemudian bagian absen riwayat kita gabung ke dalam kita bungkus ke dalam satu linear layout. Ini riwayat dan absen. Sini layout width-nya itu match parent dan layout height-nya itu wrap content. Nah, orientation-nya itu horizontal atau dari kiri ke kanan. Kemudian gravity-nya itu center atau agar berada di tengah. Button ini itu agar berada di tengah. Nah, kemudian pada button yang pertama itu absen. Di sini kita beri ID btn absen. Kemudian layout width-nya itu wrap content, layout height-nya itu wrap content juga, text-nya absen, dan layout margin right-nya itu 30 dp. Dengan background in-nya itu sini warnanya ada. Dengan background tint-nya itu sini adalah warnanya. Jadi warnanya itu ini ya. Nah, jadi btn primary. Di sini btn primary itu kita dapat dari colors. Di sini untuk button riwayat sama seperti pada button absen yang di atas tadi sebelumnya. Ini itu ID-nya btn lihat. Kemudian layout width-nya itu wrap content, dengan layout height-nya wrap content juga. Kemudian text-nya riwayat dengan background tint color btn warning. Nah, jadi btn warning berwarna seperti ini. Terus yang terakhir di sini untuk button reset kita bisa dari linear layout dari button absen dan riwayat. Sini kita beri yang terakhir. Sini ID-nya yaitu btn reset dengan layout width-nya wrap content, layout height-nya juga wrap content, dengan text-nya atau tulisannya itu yaitu reset. Kemudian background tint-nya itu atau warnanya adalah danger, btn danger. Kemudian let gravity itu center atau agar buttonnya itu berada di tengah. Kemudian layout margin top-nya 8 dp. Nah, kemudian di sini kita buka pada bagian riwayat. Kalau di sini karena belum ada datanya, jadi halaman riwayat ini tuh belum bisa dibuka. Jadi kita isikan dulu. Absennya ini oke. Kemudian keterangannya hadir. Kemudian kita lihat riwayat. Nah, jadi tampilan itu seperti ini. Jadi kita buka. Nah, kemudian untuk penjelasan pada bagian activity riwayat ini tuh cukup sama dengan halaman sebelumnya, yaitu activity examine. Kemudian di sini sebagai pembedanya di sini yaitu yang pertama ada pada bagian tools context. Itu di sini riwayat activity. Itu di sini fungsinya agar nanti di bagian riwayat activity-nya itu bisa mengenali layout mana yang akan digunakan. Kemudian sebagai pembeda yang lainnya di sini tuh kita ambil Android X.swipe reference layout. Nah, yang mana ini tuh bisa kita lihat di build granddle-nya. Untuk bagian sini ini. Kemudian ini build granddle-nya ini kita ambil dari situs resmi dari Android Studio, gitu agar bisa digunakan. Kemudian di sini kita gunakan scroll view. Nah, itu fungsinya supaya ketika tampilan data-datanya ini itu memenuhi layar, itu bisa kita scroll. Ini layout width-nya match parent dengan layout-nya match parent juga. Kemudian kita masuk ke dalam linear layout. Di sini orientasinya kita berikan vertikal agar dari atas ke bawah. Kemudian di sini untuk gambarnya dan tulisannya itu yang ini, gambar tulisannya ini tuh kita bungkus lagi ke dalam linear layout dengan layout width match parent. Kemudian layout height-nya wrap content lagi dengan margin bottom 20 dp dan orientasi vertikal. Kemudian image view-nya itu yang ini. Di sini sama seperti yang sebelumnya, itu layout width-nya wrap content, layout height-nya wrap content. Kemudian layout gravity-nya center untuk agar gambarnya itu berada di tengah. Kemudian edge view bounce-nya itu true.
dengan max width-nya 300 dp, max height-nya 200 dp. Terusnya itu reliable absensi dengan nama file absensi. Kemudian pada text view-nya itu ini data absensi harian, gitu. Layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content, padding top-nya 8 dp. Kemudian teksnya ini data absensi harian, kemudian teks alignment-nya center agar berada di tengah, dan ukuran teksnya 30 dp dengan text style italic atau tulisan miring. Kemudian kembali lagi ke linear layout-nya kedua. Sini orientation-nya vertikal dengan margin bottom 12 dp, layout height wrap content, dan layout width match parent. Kemudian text view-nya ini kita beri nama ID list, ID-nya itu list data, dengan layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content, padding top-nya 20 dp, padding left-nya 20 dp, padding right-nya 20 dp, dengan di sini teksnya itu nama. Kemudian text size itu 18 dp, ukuran teksnya itu 18 dp, kemudian text style-nya bold atau tebal. Kemudian linear layout yang selanjutnya di sini seperti tadi, orientation-nya vertikal, padding-nya 30 dp, layout height-nya wrap content, dan layout width-nya match parent. Kemudian edit text-nya itu kemudian di sini edit text-nya kita beri ID form hapus ini. Kemudian di sini edit text-nya itu kita beri ID form hapus, yaitu yang ininya form hapus. Kemudian layout width match parent, layout height wrap content. Kemudian hint-nya itu atau tulisan ininya itu masukkan ID yang akan dihapus. Kemudian untuk button-nya ini, yaitu yang pertama ID-nya kita berikan btn hapus, kemudian layout width-nya wrap content, layout height-nya wrap content, background theme-nya atau warnanya itu danger. Kemudian teksnya ini hapus dengan gravity-nya center agar berada di tengah, kemudian margin top-nya 8 dp. Nah, di sini kemudian saya akan menjelaskan di halaman database ini. Nah, jadi di sini yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat kelas database yang extend ke SQLite Open Helper. SQLite Open Helper ini itu merupakan sebuah modul yang kita gunakan untuk membuat database. Terus di public server context ini, pertama kita membuat database. Nama tabelnya itu nama database-nya itu absensi db dengan factory null, kemudian versionnya 1. Lalu di sini onCreate. Nah, onCreate ini tuh kita akan membuat sebuah tabel yang gunanya nanti untuk menyimpan data absensi. Pertama kita buat ID absensi, tipenya integer. Tipe integer, primary key auto increment. Nah, jadi auto increment ini tuh dia nanti akan menambah ID secara otomatis tanpa kita memasukkannya. Kemudian ada nama dengan tipe teks, kemudian tanggal absen dengan tipenya teks juga, dan terakhir keterangan dengan tipenya teks. Lalu di sini ada on upgrade. Nah, jadi on upgrade ini tuh akan memeriksa dalam hal ini tuh drop table in exist table absent. Nah, terus kita buat query untuk memasukkan datanya. Nah, jadi di sini ada 3 parameter dengan tipe data string. Ini yang pertama nama, tanggal, dan keterangan. Kemudian setelah itu kita buat sebuah objek dan kita buat variabel dengan nama db. Dan readable. Nah, readable ini itu untuk menginisiasikan ke database supaya datanya bisa kita masukkan nanti. Nah, terus kita buat lagi objek yang namanya content values dengan variable content values. Nah, bedanya itu cuma ada di huruf C-nya saja. Ini huruf kapital, di sini huruf kecil.
Nah, kemudian content values ini itu untuk menampung data-data yang akan dimasukkan ke dalam database. Nah, lalu di sini kita ambil content values-nya, kita beri lagi titik put. Kemudian di sini nama, kita tuliskan nama ini kita ambil dari sini, dari parameter ini. Kemudian sama seperti pada tanggal dan keterangan. Nah, selanjutnya di keterangan. Selanjutnya di sini kita buat tipe data long. Nah, jadi tipe data long ini itu untuk menampung tipe data yang berukuran panjang. Jadi lalu kita panggil db ke sini, lalu kita panggil lagi insert. Nah, insert ini itu untuk memasukkan data ke database. Nah, lalu di sini kita tuliskan table, nama tabelnya itu table absensi. Kemudian null column hack, di sini kita tuliskan null. Kemudian kita tulis content values. Nah, content values ini dari sini. Nah, tuh. Kemudian return true atau artinya itu berhasil. Nah, kemudian di sini ada delete data atau hapus data. Nah, di sini parameternya itu cuma ada satu, yaitu ID absensi. Kemudian di sini di bawahnya ada SQLite database. Nah, jadi di sini SQLite database itu seperti yang kita tahu, yaitu untuk memberikan koneksi ke database-nya. Nah, kemudian di sini tuh sebelum kita menghapus data, kita itu cek dulu apakah data yang ingin kita hapus itu ada atau tidak ada di dalam database. Kemudian di sini kita masukkan tipe variabel kursor untuk mengecek data yang ada di dalam database. Itu dengan SQL select from table absensi where ID absensi dengan tandanya. Ini new string. Nah, kemudian new string value. Nah, new string value ini itu untuk merubah tipe data. Nah, jadi di sini seperti yang kita lihat tadi, di sini yang pertama ini tipe datanya adalah integer, kemudian di sini harus kita ubah menjadi string. Nah, maka dari itu kita menggunakan string.value. Nah, lalu di sini kita cek jika misalnya datanya lebih dari 0 atau ada, kita hapus data tersebut. Nah, kemudian kita akan mengecek lagi jika result sama dengan -1 atau tidak ada, maka akan gagal. Nah, sebaliknya maka akan berhasil. Nah, kemudian di sini itu return false yang berada di luar, ini tuh artinya jika datanya tidak ada. Nah, kemudian pada get data ini, menjadi get data ini itu untuk mengambil data-data yang pernah kita masukkan ke dalam database, ya, itu dengan tipe kursor. Nah, di sini itu seperti yang tadi SQLite database, yaitu untuk memberikan koneksi database-nya. Ini kemudian ada tipe variabel kursor di sini dengan SQL-nya select bintang from table absensi. Nah, itu saja mungkin pada halaman database ini. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah pada halaman main activity. Nah, baiklah, pada halaman main activity di sini tuh, nah, pertama-tama kita menginisiasikan dulu semua tipe objek datanya yang akan kita gunakan berdasarkan ID yang ada di main activity. Nah, kemudian di sini ada edit text. Nah, di sini ini objeknya, ini variabelnya. Nah, di sini objeknya ini tuh kita ambil dari ini ID text, radio group, radio button, dan database. Ini tuh kita ambil tuh dari sini. Ini ID text, radio group, radio button, dan database-nya itu ini. Nah, jadi ini tuh harus sama. Jadi objek ini tuh harus sama. Jadi di sini adalah variabelnya. Nah, jadi variabelnya ini itu bebas. Yang penting itu kita tahu berapa jumlah edit text yang kita masukkan. Nah, lalu di sini pertama-tama itu kita masuk ke fungsi onCreate. Nah, di sini fungsi onCreate ini adalah fungsi yang
akan pertama kali kita jalankan ketika activity main-nya itu dijalankan. Nah, di sini pertama DB kita ambil dari sini. Kemudian lalu kita kasih new. Kemudian di sini konteksnya main activity. Nah, di sini konteks main activity ini tuh artinya kita akan menggunakan database ini tuh dalam halaman activity ini. Lalu di sini kita panggil keterangan RG. Lalu kita cari ID yang pernah kita inisiasikan dalam activity main. Kemudian di sini ada nama edit. Nah, nama edit ini tuh kita panggil ID nama. Kita panggil yang ID namanya. Kemudian di sini kita panggil keterangan RG, lalu kita cari ID yang pernah kita inisiasikan dalam activity mainnya. Sama seperti pada nama ID-nya, kita panggil ID. Kemudian di sini di nama editnya itu sama seperti sebelumnya, kita panggil di ID namanya, dan seterusnya seperti pada tanggal edit, BTN absen, BTN riwayat, dan BTN reset. Kemudian di sini kita abaikan dulu yang ini. Kemudian pada kalender ini tuh kita buat final integer. Nah, ini tuh untuk tahunnya kita tampung dulu di dalam integer, lalu kita get year. Nah, pada bulan dan tanggal itu sama seperti pada tahun. Dan ini tanggal edit dot set on click listener. Nah, ini tuh artinya apa yang akan dilakukan ketika kita mengklik. Nah, di situ setelah itu sistem akan membuat date picker dialog. Nah, dengan variabel date picker dialog. Nah, jadi dia ini itu akan membuat tanggal, bulan, dan tahun itu berdasarkan kalender yang ada. Kemudian ini date picker dialog show ini akan menampilkan ke layar. Nah, dan di sini selanjutnya ada check button. Nah, check button ini tuh dia ini tuh seperti ini. Ketika kita mengklik ini, nah dia akan membaca ID-nya. Nah, sama seperti yang lainnya ini. Nah, jadi check button itu seperti ini. Dia akan membaca ID yang akan dipilih. Kemudian di sini ada tambah absensi. Nah, jadi pada tambah absensi ini tuh apa yang akan dilakukan ketika kita mengklik button absen ini. Nah, di sini dia ini tuh akan menginputkan data yang kita masukkan. Jadi di sini misalnya string nama, string tanggal absen, dan string keterangan. Di sini misalnya nama edit get text. Di sini dia akan mengambil teksnya lalu diubah ke string. Nah, pada tanggal edit juga sama, dan pada radio button item juga itu sama. Nah, kemudian di sini itu kita buat tipe boolean untuk mengecek true atau false-nya. Kemudian di sini kita tuliskan db-nya sama, kemudian insert datanya sama seperti tadi. Nah, lalu di dalamnya ada 3 parameter di sini. Seperti ini yang kita ambil dari sini, nama, tanggal absen, dan keterangan. Kemudian di sini ada reset file. Nah, jadi reset edit file ini itu fungsinya untuk mereset data-datanya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Sini misalnya kita tulis namanya, kemudian tanggal absennya, di sini hadir. Kemudian ketika kita klik, nah akan terhapus. Nah, kemudian di sini ada toas. Nah, toas ini itu adalah alert seperti ini. Nah, ketika datanya itu berhasil kita masukkan, maka akan muncul alert seperti ini. Data absensi berhasil ditambahkan. Nah, jadi di sini ada lihat riwayat. Nah, jadi lihat riwayat ini tuh apa yang akan terjadi jika kita mengklik button riwayat ini. Nah, di sini jadi BTN riwayat ini tuh dia akan mengambil data yang ada dalam database. Nah, di sini jika datanya belum ada, maka akan muncul toas atau alert jika belum ada riwayat absen.
Kemudian lagi di sini kita buat intent, yaitu untuk mengarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, kemudian di sini setelah mengklik ini dia itu melakukan start activity ke halaman riwayat. Nah, jadi ketika kita sudah mengisikan datanya, maka dia akan beralih ke halaman riwayat. Nah, kemudian di sini pada reset edit button. Nah, di sini fungsinya itu sama seperti ini, reset edit file, yaitu untuk mereset data. Nah, jadi seperti ini saja mungkin yang saya jelaskan pada main activity-nya. Nah, lalu di sini yang akan saya jelaskan adalah pada bagian riwayat activity. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada swipe refresh layout. Nah, di sini itu untuk melakukan refresh seperti ini. Nah, gitu. Kemudian di sini ada text view, sama seperti sebelumnya tadi, edit text, button, dan database. Nah, kemudian di sini ada DB sama seperti sebelumnya tadi pada bagian main activity Java. Sini kemudian ada list text yang ini, kemudian form hapus yang ini, kemudian btn hapus. Nah, dan di sini kita inisiasikan dulu layoutnya. Lalu yang akan dilakukan ketika kita refresh, pertama-tama dia akan menampilkan list riwayat terbaru ketika ada data yang berubah. Kemudian jika refreshing salah files ini, refreshing files ini agar ketika kita refresh itu dia tidak berulang-ulang, karena jika true itu maka dia akan berulang terus. Nah, kemudian di sini list riwayat, kita ambil datanya dalam database, lalu kita buat string buffer. Kita buat string buffer. Nah, string buffer ini tuh fungsinya untuk menampung data secara banyak dalam bentuk list. Nah, lalu kita panggil data absen move to next. Nah, ini akan mengambil data yang ada dalam database, mulai dari data yang pertama, kedua, hingga yang terakhir. Nah, lalu datanya itu akan disimpan. Dan di sini ID absen adalah data absen.getString akan mengambil kolom indeks ke 0, kemudian di sini yang pertama, kemudian di sini pada tanggal yang kedua, dan keterangan adalah yang ketiga. Nah, kemudian pada hapus absensi ini, nah ini itu apa yang akan terjadi jika kita mengklik hapus ini. Nah, jadi yang pertama itu dia akan mengambil ID-nya. Di sini langsung saja saya berikan contoh. Nah, di sini jika misal kita masukkan ID absensinya itu 2. Lalu kita hapus. Nah, maka data absensinya itu akan berhasil. Lalu kita refresh. Nah, maka datanya itu akan terhapus atau true karena data yang kita masukkan itu true atau betul. Nah, ini kita buat lagi data yang baru. Nah, di sini kita masukkan ID-nya 2. Nah, kemudian ketika kita hapus,
maka data absensinya itu akan gagal dihapus karena ID absensinya itu salah. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai aplikasi saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, nah kemudian ketika kita hapus, maka data absensinya itu akan gagal dihapus karena ID absensinya itu salah. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai aplikasi saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.